Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rosyatul Imya. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang syaduz zariyah, di mana syaduz zariyah merupakan menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu hukum bermain kartu remi, di mana hukum bermain kartu. Namun karena kita menggunakan syaduz zariyah, di mana itu kartu remi ini bisa membahayakan ya, atau bisa menjerumuskan kita pada sesuatu yang tidak benar. Jadi hukum asal dari bermain kartu remi sebenarnya adalah mubah. Dan hukum asal sesuatu yang boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dan syaduz zariyah di sini juga berperan seperti itu. Dan apabila bermain kartu remi dilakukan terus-menerus akan menimbulkan keburukan atau kemafsadahan, di mana itu akan menjerumuskan kita pada sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang dilarang oleh agama. Di sini saya akan mengambil dalil yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang artinya sesungguhnya minum khamr, arak yang memabukkan, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dari Quran Surat Al-Maidah ayat 60. Di situ kita ketahui bahwa bermain kartu remi sebenarnya mubah, tapi dimana kalau kita sering bermain remi, maka kita akan kecanduan dan kita akan mempunyai menciptakan tantangan, yaitu dengan kayak membayar gitu. Jadi itu akan membuat sesuatu yang diharamkan dari yang mubah diperbolehkan, sehingga buatnya menjadi yang diharamkan. Dan itulah konsep usul fikih dari syaduz zariyah. Dari kesimpulannya, bermain kartu remi hukum asalnya adalah mubah, namun apabila bermain terus-menerus hingga ada unsur perjudian, maka hukumnya akan menjadi haram. Perlu dipahami ya bahwa syaduz zariyah merupakan sesuatu media atau jalan untuk sampai menuju pada ketaatan atau kemaksiatan. Dan syaduz zariyah itu terbagi menjadi dua macam ya. Yang pertama adalah di mana itu mencegah menimbulkan kerusakan, dan ada yang kedua yaitu menganjurkan jalan untuk menyampaikan sesuatu yang dapat menimbulkan maslahah atau kebaikan. Dan untuk menentukan penentuan syaduz zariyah, hukum syara diletakkan kepada perbuatan yang bersifat syaduz zariyah dapat ditinjau dari dua segi. Pertama dari segi motif pelaku, dan kedua yaitu dari segi maslahah atau mufsadah yang ditimbulkan. Yang disebut dengan motif pelaku yaitu al-ba'id adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya menimbulkan sesuatu yang dibenarkan maupun yang dilarang. Pada umumnya, motif pelaku sesuatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain karena berada dalam hati orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum segi ini bersifat dinayah pada syaduz zariyah. Semata-mata pertimbangan niat pelaku saja tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batalnya suatu transaksi. Dan yang kedua yaitu dari segi maslahah dan mufsadah yang ditimbulkan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan sesuatu perbuatan adalah maka perbuatan tersebut diperintahkan sesuai dengan kadar kemaslahatannya, atau disebut dengan wajib atau sunnah. Sebaliknya, jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan permasalahan tersebut adalah kerusakan,